Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qarar. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa qala tazawwaju wa la tutalliqu fa innallaha la yuhibbuz zawaqin wa la zawaqat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Para saksi nikah, kedua mempelai yang berbahagia, saudara Zainal Abidin dan saudari Ulukratul Wuthqa, hadirin hadirat saksi nikah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga akan dapat menjadi saksi pernikahan dua hamba Allah Subhanahu wa taala, saudara Zainal Abidin dan saudari Urwatul Wuthqa yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam satu hadisnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para laki-laki, yaitu suami yang baik memperlakukan istrinya, dan saya, kata beliau, adalah suami yang terbaik memperlakukan istri dan keluarga saya. Maka saudara Zainal Abidin, jikalau saudara kepingin menjadi umat terbaik baginda Nabi, maka perlakukanlah istri saudara nanti dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang sema'ruf mungkin, sebagaimana tuntunan Al-Quran dan tuntunan
hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua mempelai dan para saksi nikah rahimakumullah. Sebelum akad nikah dilangsungkan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Saudara Zainal Abidin sebagai calon mempelai laki-laki dan bapak wali, sebelum akad nikah, perbaikilah niat bapak berdua, bahwa saudara Zainal Abidin berniat menikah semata-mata karena Allah, dan bapak juga menikahkan putrinya semata-mata karena Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah." Siapa yang menikah karena Allah dan siapa yang menikahkan putrinya karena Allah, berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Maka nikahlah saudara Zainal Abidin semata-mata ingin mencari ridha Allah, ingin mengikuti sunnah Rasulullah, dan dalam rangka menjaga iffah, agar kiranya saudara tidak jatuh dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum." Ada 3 kelompok manusia yang wajib Allah membantunya. Satu di antaranya an-nakih lil iffah, yaitu orang yang menikah karena ingin menjaga iffah, menjaga diri untuk tidak jatuh dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Begitu juga halnya dengan bapak wali. Nikahkan putri bapak semata-mata karena Allah. Niatnya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di tengah-tengah kalian. Nikahkanlah orang-orang yang masih jomblo, kata Allah dalam Al-Quran. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jikalau saat kalian nikahkan itu mereka masih serba kekurangan, belum punya apa-apa, belum menjadi kaya, kata Allah, yughnihimullahu min fadlih, nanti Allah yang akan mengayakan mereka, Allah yang akan memberikan kesejahteraan dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu sekali lagi, menikah dan menikahkanlah karena Allah semata, agar kiranya pernikahan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat saksi nikah kedua mempelai yang berbahagia. Izinkan tiang menyampaikan yang kedua. Saudara Zainal Abidin dan saudari Urwatul Wusqa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan suami laksana matahari, istri laksana rembulan di malam hari. Lewat pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam di awal surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ayahanda, aku melihat ada 11 bintang, 1 matahari dan 1 rembulan. Matahari itu adalah ayahandanya yang notabene seorang suami. Rembulan itu adalah ibundanya yang notabene seorang istri. Artinya Allah mengumpamakan suami laksana matahari, istri laksana rembulan di malam hari.
Saudara Zainal Abidin, banyak sekali fungsi daripada matahari. Saya akan sebutkan 3 saja dari fungsi matahari ini. Yang pertama, matahari adalah sumber energi terbesar bagi bumi. Artinya apa? Seorang suami harus mampu menjadi sumber energi terbesar bagi sang istri. Istri adalah seorang perempuan lemah, sering disebut sebagai makhluk yang halus. Kadang di waktu malam dia takut keluar sendirian. Tapi setelah ia menikah, ada suami yang mendampingi. Jangankan keluar di waktu malam sendirian, rasa-rasanya saudara ajak untuk pergi berdua ke bulan, ia akan berani. Karena sudah ada suami yang mendampingi. Karena suami adalah sumber energi terbesar bagi sang istri. Yang kedua, matahari adalah pusat dalam tata surya kita. Perhatikan saudari Urwatul Wuthqa. Makna matahari sebagai pusat dalam tata surya kita, bahwa suamilah pengambil keputusan dalam rumah tangga. Suami tidak hanya sekedar sebagai nahkoda, tapi dia adalah imam dalam rumah tangga. Setinggi apapun sosial seorang istri, dia adalah makmum bagi sang imam. Dia tidak boleh mengambil posisi imam, karena nanti akan tercipta matahari kembar. Manakala matahari kembar tercipta dalam rumah tangga, akan membuat rumah tangga cepat berantakan. Saudara Zainal Abidin, nanti setelah saudara akad nikah, saudara telah resmi menjadi seorang suami. Sekali lagi, saudara bukan hanya seorang kepala rumah tangga, tapi juga sebagai seorang imam bagi istri dan anak-anak saudara. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami pasangan, wa dzurriyyatina, setelah engkau berikan kami pasangan, berikan kepada kami keturunan, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami agar kiranya bisa menjadi imam buat mereka. Artinya, mulai hari ini, saudara juga harus mampu memimpin menjadi imam. Setidak-tidaknya ketika sholat berdua bersama istri saudara. Fungsi matahari yang ketiga, matahari mengeringkan bumi ketika bumi ini tersiram oleh air atau tersiram oleh air hujan. Artinya apa saudara Zainal? Saudara harus mampu mengeringkan air mata istri saudara ketika istri saudara mungkin sedang dilanda duka dan nestapa. Ketika ia sedang berurai air mata, saudaralah yang harus datang menghapus air matanya, bukan kemudian saudara yang menjadi sebab air mata istri saudara keluar setiap harinya. Jikalau saudara mampu memainkan peran matahari ini, berarti saudara sukses sebagai seorang suami dan sukses sebagai matahari yang menyinari rumah tangga saudara dengan sinar cinta setiap harinya. Saudari Urwatul Wuthqa, tadi Allah mengumpamakan istri laksana rembulan. Saya hanya akan sebutkan satu saja daripada fungsi rembulan. Perhatikan saudari Urwatul Wuthqa, ketika matahari hendak tenggelam, senja mulai datang, malam pun tiba, matahari kembali ke peraduan. Tengoklah malam ketika malam bulan purnama. Purnama begitu indah dan begitu mempesona. Mendatangkan kehangatan, mendatangkan kenyamanan, mendatangkan ketentraman bagi siapa saja yang memandang dan melihat rembulan yang luar biasa bersinar.
Artinya apa? Bahwa saudari harus mampu mendatangkan kehangatan, pesona yang luar biasa, sebagaimana malam bulan purnama yang begitu luar biasa, memanjakan malam dengan sinarnya. Sinarilah suami saudari dengan cinta yang luar biasa dalam, agar kiranya perpaduan antara matahari dan rembulan akan mampu membuat rumah tangga saudari menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam bingkai berkah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan saudara Zainal dan saudari Urwatul Wusqa. Lihat dunia sampai hari ini masih tegak berdiri. Belum terjadi kiamat. Kenapa? Karena salah satu sebabnya matahari dan rembulan masih menjalankan tupoksinya sebagaimana mestinya. Jikalau kalian sebagai suami istri mampu menjalankan fungsi matahari dan rembulan ini, rumah tangga saudara tidak akan cepat terjadi kiamat, akan mampu bertahan lama, bila perlu hanya ajal yang memisahkan kalian berdua. Terakhir pesan saya, saudara Zainal dan saudari Urwatul Wusqa, terutama kepada saudara Zainal, ini pesan Allah kepada saudara. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Perlakukan istri saudara dengan cara yang ma'ruf. Jikalau ada yang saudara tidak suka dari pasangan saudara, mohon maaf hadirin hadirat saksi nikah yang berbahagia. Setelah kita menikah, biasanya semua mulai terbuka. Apa yang biasa kita sembunyikan di saat masa berkenalan, mungkin juga di dalam masa pacaran. Setelah menikah, biasanya semuanya mulai terbuka lebar. Mungkin ada cacat fisik yang ada pada badan kita. Selama ini kita tutupi, semuanya akan mulai kelihatan. Watak dan temperamental kita yang mungkin selama ini kita sembunyikan, biasanya setelah pernikahan semuanya mulai kelihatan. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilu, kata penyair Al-Mutanabbi. Hari-hari yang akan datang akan memberitahukan kepadamu apa yang sebelumnya kamu tidak tahu. Maka pesan Allah kepada kalian berdua, fa in karihtumuhunna, jikalau ada yang saudara tidak suka dari pasangan saudara, entah tidak suka dari fisiknya, tidak suka dari tabiatnya, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi dalam sesuatu yang saudara tidak suka itu, Allah menyimpan sejuta rahasia, Allah menyimpan sejuta hikmah di baliknya, maka jangan cepat-cepat Anda kecewa. Saya sering mengatakan, banyak pasangan di saat pacaran saling lempar pakai bunga. Lalu setelah menikah, belum usia pernikahan 1 bulan, sudah saling lempar pakai pot bunga. Engkah engkadu bunga, lugu pot, engkadu saling pelewas. Ya, karena terjadi kekecewaan dan merasa dirugikan. Terakhir, saudara Zainal, nanti kalau saudara lihat buku nikah saudara ini, di buku nikah tidak ada masa berlakunya. Beda dengan SIM, paspor setiap 5 tahun sekali harus diganti dengan yang baru. Karena sudah expired, karena sudah habis masa berlakunya. Di buku nikah tidak ada masa berlakunya. Tidak ada masa expirednya. Seolah-olah saudara dipesan oleh kepala KUA, jangan pernah mengganti buku nikah dengan yang baru. Tapi kalau mau nambah lagi, nggak apa-apa. Itu juga kalau diizinkan oleh istri saudara. Itulah pesan saya
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.